Sahabat Rema Surgawi, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu ditemani di lembah gelap. Ada masa ketika hidup terasa terang, semua berjalan baik, doa seperti cepat dijawab, hati penuh semangat. Tetapi ada juga musim ketika hidup terasa gelap, doa tetapi belum melihat jawabannya. Kita berjuang tetapi rasanya tetap lelah. Kita tersenyum di luar tetapi hati sedang hancur di dalam. Dan seringkali justru di saat seperti itulah manusia mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih ada? Malam ini firman Tuhan mau mengingatkan bahwa lembah kekelaman bukan tanda Tuhan meninggalkan hidup kita, tetapi justru di sanalah Tuhan berjalan paling dekat dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kalau sampai hari ini Engkau masih memegang hidup kami. Bahkan ketika kami sendiri merasa lemah dan hampir menyerah. Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu malam ini, jamalah hati kami, pulihkan kami yang letih ya Tuhan. Kuatkan kami yang sedang takut, hiburkan kami yang sedang dalam lembah kekelaman. Biarlah melalui firman-Mu malam ini, kami kembali percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, firman Tuhan malam ini diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 4a. Mazmur pasal 23 ayat 4a. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan tidak menghindarkan lembah gelap. Perhatikan ayat firman Tuhan tadi. Daud tidak berkata, Tuhan membuat aku tidak pernah masuk lembah kekelaman, bukan. Tetapi Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Artinya hidup bersama Tuhan bukan berarti kita terbebas dari masalah. Orang percaya juga bisa menangis, orang percaya juga bisa kehilangan, orang percaya juga bisa kecewa, dan orang percaya juga bisa melewati musim gelap. Kadang kita berpikir, kalau Tuhan sayang sama aku, kenapa hidupku begini? Tetapi kasih Tuhan tidak selalu terlihat dari tidak adanya masalah. Kasih Tuhan justru sering terlihat dari bagaimana Dia tetap memegang kita di tengah persoalan. Ada orang yang hari ini sedang berjalan dalam lembah sakit penyakit. Ada yang sedang bergumul dengan ekonomi. Ada yang merasa rumah tangganya dingin. Ada yang diam-diam lelah dengan hidupnya. Ada yang setiap malam menangis tanpa diketahui siapapun. Dan seringkali lembah paling gelap bukan keadaan di luar, tetapi keadaan di dalam hati kita. Daud menyebutnya sebagai lembah kekelaman.
Dalam bahasa aslinya, gambaran itu menunjukkan pada bayang-bayang kematian, tempat yang menyeramkan, sunyi, dan penuh ketidakpastian. Tetapi luar biasanya, Daud tidak berhenti berjalan. Ia tetap melangkah. Mengapa? Karena ia tahu Tuhan ada bersamanya. Sahabat Rema Surgawi, kadang Tuhan tidak langsung mengangkat kita keluar dari lembah itu, sebab ada pelajaran yang hanya bisa dipahami di tempat yang gelap. Di padang berumput hijau kita belajar bersyukur, tetapi di lembah gelap kita belajar percaya. Di tempat nyaman kita mengenal berkat Tuhan, tetapi di tempat gelap kita mengenal hati Tuhan. Banyak orang mengenal Tuhan sebagai penolong, tetapi sedikit orang yang mengenal Tuhan sebagai sahabat dalam penderitaan. Dan justru di lembah itulah hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dalam. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan berjalan dekat dengan kita. Ada satu bagian yang sangat indah pada Mazmur ini. Daud berkata, "Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Perhatikan baik-baik, sahabat Rema Surgawi. Daud tidak berkata, "Aku tidak takut karena jalannya mudah." Ia juga tidak berkata, "Aku tidak takut karena semua persoalan selesai." Bukan karena lembahnya berubah, bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena Tuhan hadir. Dan seringkali kehadiran Tuhan jauh lebih kuat daripada jawaban yang instan. Kehadiran Tuhan itu mengubah cara seseorang menjalani penderitaan. Ada orang yang masalahnya kecil, tetapi hidup dalam ketakutan. Dan ada juga orang yang masalahnya besar, tetapi tetap kuat karena tahu Tuhan ada bersamanya. Sahabat Rema Surgawi, manusia bisa bertahan menghadapi badai besar kalau tahu ia tidak berjalan sendirian. Dan malam ini mungkin ada yang berkata, "Aku sudah capek. Aku sudah berdoa terlalu lama. Aku merasa sendirian. Aku sudah tidak kuat lagi. Kenapa hidupku tidak berubah-ubah?" Mungkin mulut masih tersenyum di depan orang lain, tetapi hati sedang penuh dengan luka. Mungkin tubuh masih berjalan bekerja setiap hari, tetapi jiwa kita sedang kelelahan, bahkan kecapean. Dengarkan baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya di lembah kekelaman. Saat air mata jatuh di malam hari, Tuhan melihat. Saat doa hanya keluar lewat tangisan, Tuhan mendengar. Saat semua orang tidak memahami pergumulan kita, Tuhan tetap tinggal dekat dengan kita. Kadang kita tidak melihat tangannya bekerja, tetapi Dia sedang menopang diam-diam. Kadang kita tidak mendengar jawabannya, tetapi Dia sedang berjalan di samping kita. Kadang Tuhan terlihat diam, tetapi sebenarnya Dia sedang menjaga supaya kita tidak jatuh lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan tidak selalu mengangkat kita secepat yang kita mau, tetapi Tuhan selalu memberi kekuatan supaya kita mampu melewati setiap langkah kita. Dan ketahuilah, di lembah kehidupan
Tuhan tidak berjalan di depan sambil membiarkan kita tertinggal. Dia berjalan dekat, sangat dekat, sampai dia mendengar setiap detak ketakutan di dalam hati kita. Karena bagi Tuhan, air mata anak-anaknya tidak pernah dianggap sepele. Sahabat Rema Surgawi, mari kita masuk dalam sebuah kisah nyata. Inilah kisah kehidupan. Malam itu di kota Buenos Aires diguyur hujan dingin. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air yang kotor. Angin menusuk lorong-lorong kawasan sempit miskin yang penuh dengan bangunan tua dan dinding kusam. Suara sirene samar-samar terdengar dari kejauhan. Sementara sebagian orang memilih menutup pintu rumah rapat-rapat agar tidak merasakan dinginnya malam. Namun di sebuah gang kecil, seorang wanita tua duduk sendirian di depan rumah sederhananya. Tangannya gemetar memeluk tubuhnya yang kurus. Matanya kosong memandang jalanan yang basah. Sudah beberapa hari, ia tidak memiliki cukup makanan. Anaknya pergi meninggalkannya. Tidak ada kabar, tidak ada yang datang menjenguk. Tetangganya sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Rumah kecil itu bahkan hampir tidak memiliki penerangan. Hanya satu lampu redup yang berkedip pelan di sudut ruangan. Malam itu terasa panjang. Sunyi terasa menekan dada. Dan perempuan tua itu sempat berbisik lirih dalam tangisnya. Tuhan, apakah Engkau masih ingat aku? Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara hujan dan angin malam. Di tengah kesunyian itu terdengar langkah kaki mendekat perlahan, tenang, dan tidak tergesa. Wanita itu mengangkat wajahnya dengan lemah. Seorang pria berjubah sederhana berdiri di depannya sambil membawa kantong kecil berisi roti dan minuman hangat. Pria itu adalah Paus Fransiskus yang saat itu masih dikenal sebagai Jorge Mario Bergoglio. Tetapi malam itu ia datang bukan sebagai tokoh besar. Ia datang sebagai seseorang yang mau hadir bagi orang yang terluka. Ia duduk di samping wanita tua itu tanpa menjaga jarak. Ia membiarkan jubahnya terkena air hujan. Ia memegang tangan wanita yang dingin dan gemetar itu. Bukan hanya memberi makanan, ia mendengarkan tangisnya. Ia menemani kesunyiannya. Ia membiarkan wanita itu mencurahkan semua luka yang selama ini dipendamnya sendirian. Semakin lama wanita itu menangis semakin keras. Bukan tangisan biasa, tetapi tangisan seseorang yang terlalu lama merasa dilupakan oleh dunia. Dan di tengah hujan malam itu, wanita itu berkata-kata dengan terbata-bata, "Saya pikir Tuhan sudah meninggalkan saya." Jorge hanya menatapnya lembut, lalu berkata pelan, "Tidak, Tuhan masih datang kepadamu malam ini." Kalimat sederhana itu membuat perempuan tua itu menutup wajahnya sambil menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Malam itu tidak ada mukjizat besar, tidak ada kekayaan yang mendadak, tidak ada penderitaan yang langsung hilang.
tetapi satu hal yang mengubah segalanya, yaitu kehadiran. Dan malam itu, wanita tua itu berkata pelan dengan penuh air mata, demikian. Hari ini saya merasa Tuhan belum melupakan saya. Sahabat Terima Surgawi, bukankah seringkali yang paling dibutuhkan manusia bukan jawaban instan, tetapi kehadiran. Demikian juga Tuhan. Kadang Dia tidak langsung mengubah keadaan kita, tetapi Dia hadir supaya kita tidak hancur di tengah keadaan itu. Tuhan tahu rasanya ditolak, Tuhan tahu rasanya disakiti, Tuhan juga tahu rasanya menangis. Karena itu, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak berkata, jalan sendiri sana. Tetapi Tuhan berkata, aku bersamamu. Dan seringkali justru dalam penderitaan kita mengalami pelukan Tuhan yang paling nyata. Sahabat Terima Surgawi, lembah kekelaman itu membentuk kedewasaan rohani. Tidak ada seorang pun yang suka pada lembah kekelaman. Semua orang lebih senang musim berhasil daripada musim menangis. Tetapi kenyataannya banyak pribadi yang dipakai Tuhan justru dibentuk dalam penderitaan. Yusuf dibentuk lewat penjara, Daud dibentuk lewat pelarian, Ayub dibentuk lewat kehilangan, dan Petrus dibentuk lewat kegagalan. Dan seringkali Tuhan memakai lembah kekelaman itu untuk menghancurkan kesombongan manusia. Kadang saat hidup terlalu nyaman, manusia mulai tidak membutuhkan Tuhan. Doa mulai dingin, penyembahan mulai hambar, hati mulai melekat pada dunia. Tetapi ketika lembah kekelaman itu datang, manusia mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Air mata sering menjadi jalan yang membawa seseorang kembali dekat kepada Tuhan. Sahabat Terima Surgawi, jangan sia-siakan lembah kekelaman itu. Kalau hari ini sedang berada dalam musim gelap, jangan hanya bertanya, Tuhan, kapan ini selesainya? Tetapi mulailah bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau bentuk dalam hidupku? Apa yang ingin Engkau ubah dari karakterku? Karena terkadang tujuan Tuhan bukan sekedar mengubah situasi, tetapi mengubah hati, mengubah karakter kita. Ada orang yang setelah melewati lembah kekelaman menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengerti penderitaan orang lain. Lembah gelap memang menyakitkan, tetapi lembah itu juga yang bisa melahirkan kedewasaan rohani. Dan ingat baik-baik, sahabat Terima, lembah bukan tempat tinggal kita selamanya. Daud berkata, sekalipun aku berjalan, artinya lembah itu akan kita lewati, bukan menetap selamanya. Mungkin malam ini keadaan belum berubah, tetapi tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin masuk ke dalam lembah yang gelap adalah Tuhan yang sama, yang akan menuntun kita keluar dari lembah itu. Sahabat Terima Surgawi, firman Tuhan hari ini mengajarkan beberapa hal penting. Yang pertama, jangan merasa Tuhan meninggalkan hidup kita saat kita berada dalam masa yang sulit.
Lembah gelap bukan bukti Tuhan jauh. Kadang justru di sana Tuhan paling dekat dengan kita. Yang kedua, tetaplah berjalan meski perlahan. Jangan menyerah hanya karena hidup terasa gelap. Satu langkah kecil bersama Tuhan lebih berarti daripada diam dalam keputusasaan. Ketiga, belajarlah mendengar suara Tuhan di tengah kesunyian. Kadang dalam keramaian manusia sulit mendengar suara Tuhan. Tetapi di lembah gelap itu suaranya menjadi lebih jelas. Keempat, jadilah penguat bagi orang lain yang sedang berjalan dalam lembah itu. Kadang satu pelukan, satu doa, satu perhatian sederhana bisa menjadi bukti kasih Tuhan bagi seseorang yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih kalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian ya Tuhan. Saat kami berada dalam lembah kekelaman, ajar kami tetap percaya. Saat kami takut ya Tuhan, kuatkan kami dengan kehadiran-Mu. Saat kami lelah, topang kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Bagi sahabat Terima Surgawi yang sedang sakit, jamah dan kuatkan ya Tuhan. Yang sedang kecewa, hiburkanlah. Yang sedang kehilangan arah, tuntun kembali ya Tuhan. Biarlah melalui setiap lembah kehidupan ini, iman kami justru semakin dewasa dan semakin melekat kepadamu. Kami percaya tidak ada lembah yang terlalu gelap bagi terang kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Terima Surgawi, kalau hari ini hidup terasa berat, ingatlah satu hal ini. Tuhan tidak meminta kita kuat sendirian. Dia berjalan bersama dengan kita. Mungkin dunia tidak mengerti air mata yang kita sembunyikan, tetapi Tuhan melihat semuanya. Dan ketika langkah terasa lemah, jangan berhenti datang kepada Tuhan, karena kasih-Nya tetap setia, bahkan di lembah tergelap sekalipun. Saya percaya setelah malam yang panjang, Tuhan tetap menyediakan pagi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.